Partai Coklat sedang menjadi pembicaraan ramai yang dikaitkan dengan jalannya pemilihan kepala daerah serentak 2024. Partai Coklat diduga merupakan pihak kepolisian Republik Indonesia yang selama ini terkenal memiliki seragam berwarna coklat. Adanya dugaan gerakan juga diduga menjadi masalah yang menyebabkan adanya kasus penyimpangan jelang pilkada dilaksanakan pada 27 November 2024. Hal ini pernah diungkapkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan bahwa Partai Coklat merujuk pada simpatisan Joko Widodo. Pak Jokowi menempatkan keluarganya dan gerak membatasi lawan-lawan politiknya yang berbeda, yang harusnya berkontestasi dengan sehat, tetapi ada mobilisasi yang disebut sebagai Partai Coklat, ucap Hasto dalam video yang ditayangkan di YouTube Akbar Faisal Uncensored. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bung kameramen, bagaimana kemarin pada tanggal 27 bulan November nyoblos tidak? Alhamdulillah nyoblos, Bung Alfian. Oke, baik. Bung kameramen nyoblos, Bung Alfian juga nyoblos. Seluruh orang-orang yang sadar politik, mulai kita masuk pada bentuk partisipasi untuk membangun Indonesia berdaulat tanpa penjajahan siapapun. Bung kameramen, ada apa nih? Baik, terima kasih Bung Alfian. Hari ini kita akan membahas tentang Partai Coklat. Nah, Bung Alfian, kita sempat membahas atau merespon Hasto, Bung Alfian, yang seolah-olah dianggap sebagai pahlawan, padahal PDIP dan Jokowi ya sama saja, Bung Alfian. Tapi mungkin PDIP mulai sadar kali kalau dia ngikutin Jokowi mulu atau bersama Jokowi mulu, susah nih menang untuk pilkada. Ternyata kejadian. Ternyata kejadian. Nah, Bu Alfian, dari suara.com, belak-belakan Hasto sebut keterlibatan Partai Coklat di pilkada Sumatera Utara. Jangan karena menantu Jokowi, segala cara dipakai. Nah, mungkin nih Hasto lagi pakai contoh di Sumatera Utara ya, Bu Alfian. Karena kemenangannya gak logis, Bu Alfian, Bobi. Masa 60%? Ini sangat nggak masuk akal. Nah, tapi kalau saya mendengar cerita Bung Alfian, bagaimana di Banten juga begitu, bagaimana di daerah-daerah lain, Jawa Tengah juga seperti itu ya Bung Alfian. Nah, jadi sebenarnya kan kalau Partai Coklat, bagaimana di sesi awal ini Bung Alfian meresponnya? Silakan. Saya ingin mengawali dulu laporan di sebuah stasiun TV mainstream. Bahwasanya mereka juga heran dengan peristiwa di Banten. Karena hasil riset dari lembaga-lembaga survei itu tidak ada satupun yang memenangkan Andra Soni. Karena Airin itu tinggi sekali dan jadi mereka sedang kebingungan pakai teori apa mereka bisa menjelaskan kemenangan ini. Jadi artinya ya tentu jangan saya yang disoal, silakan saja orang para periset aja kebingungan. Nah, sekarang saya awali dulu Bung kameramen tentang partai Parcok itu. Partai Coklat itu kan partai yang warnanya coklat, yang berseragam coklat. Udah pernah disebut oleh Pak Salim Said. Iya. Ya, Pak Salim Said itu pernah menyebutnya di awal-awal tahun 2020-an. Dia telah pernah menyebut negara ini negara kepolisian Republik Indonesia. Catat Pak, catat pemirsa, siapapun yang menyimak penyampaian saya. Ini pernyataan dari Bapak almarhum Dr. Profesor Dr. Salim Said dalam acara Indonesia Lawyers Club yang ada di TV One. Jadi intinya negara kepolisian Republik Indonesia sudah disebut dari sekitar 4 tahunan yang lalu. Betul. Poin. Nah, Parcok adalah peristilahan yang dimunculkan karena semua orang sangat melihat bagaimana ketika banner-banner, baliho-baliho, poster-poster itu memang waktu kasus ada gambar buat Gibran ya dan Kaisang sekalian itu memang banyak dipasang oleh orang-orang yang diduga berseragam coklat, diduga dari barisan Parcok itu. Nah, intinya itu tidak pernah dibantah selama ini. Nah, intinya ada apakah Parcok itu? Kenapa ada Parcok? Apa plus minusnya? Kenapa kok bisa ada Parcok? Kenapa? Apakah ini harus kita biarkan? Tentu Bung kameramen ada berita yang perlu kita bahas. Silahkan Bung kameramen lanjutkan. Saya mengkonfirmasi ucapan Bung Alfian tadi bahwa betul Pak Salim Said itu pernah sampaikan tentang tentara ngeluh. Kok NKRI itu negara kepolisian Republik Indonesia? Tahun berapa itu Bung? Nah, tapi ini diberitakannya 2020. Iya betul. Nah, Bung Alfian, ini kan harusnya Bung Alfian ya, menurut saya kepolisian sebagai institusi yang mengayomi harusnya jangan marah dong Alfian.
Bahkan Bung Alfian kan pernah dikasuskan ya, dengan karena mengulangi kalimatnya Pak Salim Said. Harusnya kan Bung Alfian nggak bisa disalahkan lah, karena kan Bung Alfian juga mengutip. Nah kembali, harusnya polisi itu nggak usah marah Bung Alfian. Harusnya berbenah diri. Apakah ini ada oknum-oknum yang memanfaatkan institusi kepolisian untuk menjadi penggebuk atau pemenang pemilu atau jadi tim ses ya Bung Alfian. Nah tapi kalau misalkan polisinya marah atau institusi kepolisiannya marah, saya duga, saya takut dari Kapolrinya. Kan kita nggak tahu nih. Nah jadi Bung Alfian mungkin di tengah sesi kali ini, apa menurut Bung Alfian yang membuat Parcok ini ada? Maksudnya apa? Kenapa sih dia perlu jadi pasukan pukul lawan politik Bung Alfian? Kan dia udah cukup Bung Alfian gajinya. Kan dia udah dia kerjaan sendiri lah Bung Alfian. Dia bukan urusan pilkada, bukan urusan pemilu. Pemilu ada Bawaslu, ada KPU. Dia kayak terpisah gitu. Kalau Bung Alfian menangkapnya bagaimana? Pertama, adanya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 itu kan undang-undang yang dianggap melemahkan TNI. Nah, dan dengan demikian maka polisi menjadi kelembagaan institusi kepolisian menjadi lembaga yang punya ruang dan peluang dengan energi yang agak berlebih. Itu yang pertama. Yang kedua, kepolisian itu di bawah presiden, sehingga dia tentu perlu gimana sabda Pandito Ratu, bagaimana mengikuti perintah induk semang. Jadi majikan dari kepolisian ini secara kelembagaan adalah Bapak Presiden. Jadi dan itu kan kalau 10 tahun sudah berada pada kasih sayang dan belayan Bapak Presiden, tentu kalau baru hitungan belum setahun, setengah tahun juga belum, tentu belayannya masih berasa, Bung. Berarti artinya hal-hal yang berhubungan dengan kesenangan, kepuasan duniawi, fasilitas, dan segala macam. Nah yang berikutnya saya ingin ingatkan bahwa kepolisian sangat tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena apa yang Anda pakai itu uang dari rakyat, uang pajak negara buat seragam Anda, buat gaji Anda, buat beli senjata Anda, buat beli borgol Anda, buat memenuhi berbagai fasilitas yang sifatnya infrastruktur yang Anda pakai, buat kantor Anda yang mewah megah dengan segala macam, itu adalah uang milik rakyat yang terdistribusikan untuk menjadi fasilitas Anda. Jadi polisi sebagai sebuah institusi pengamanan sipil harusnya Anda bersikap sebagai orang yang tidak terlibat secara langsung, tidak langsung aja nggak boleh, apalagi langsung. Nah, jadi artinya saya ingin katakan bahwa Parcok merupakan sebuah penyakit dalam sistem bernegara di negara kita dan harus segera dievaluasi, harus segera dihentikan, dan harus segera. Memang ada, Bung kameramen, Mahkamah Konstitusi kan mengeluarkan itu, tapi kan akhirnya emangnya gue pikirin, ya kan ada kan Mahkamah Konstitusi mengatakan apabila ada aparat tentara atau TNI atau Polri yang terlibat langsung dengan pemilu, maka dia akan terkena dengan sanksi pidana. Itu kan satu sisi juga. Itu kenapa baru keluar sekarang, lalu apa bobotnya kayak apa, sanksi pidananya diapain, prosesnya bagaimana, siapa yang negur mereka. Jadi yang jelas ini sebuah penyakit dalam sistem bernegara di negara kita. Ya, Bung Alfian, mudah-mudahan fenomena di Jakarta ya, walaupun kita tidak terlalu happy dengan kemenangan PDIP, mudah-mudahan menjadi titik juga Bung Alfian, pemutus rantai Parcok. Nah tapi kan saya juga khawatir nanti PDIP berkuasa, jasanya Parcok dipakai. Nah karena saya punya pikiran gini Bung Alfian, dengan Hasto menyebutkan Parcok, berarti ada dong customer si Parcok yang menggunakan jasa Parcok. Pertanyaannya dibayar berapa, siapa yang bayar, kan kira-kira gitu Bung Alfian. Nah karena mungkin kebetulan PDIP yang bukan pengguna jasa Parcok ini, karena mungkin jasanya dipakai duluan oleh yang sudah pensiun, kan kira-kira gitu Bung Alfian. Akhirnya PDIP ngerasa dizolimi. Ya kita ngerasain lah 10 tahun dizolimin oleh PDIP Bung Alfian. Nah, jadi mudah-mudahan PDIP melihat ini satu hal kezoliman yang harusnya PDIP ke depannya walaupun punya celah itu jangan digunakan juga jasanya. Nah Bung Alfian, kalau kata Pak Salim Said, ini adalah soal kecemburuan Bung Alfian. Benar yang Bung Alfian sampaikan tadi. Jadi bagaimana TNI itu posisinya dibuat rendah dan memang itu kan rezim Jokowi ya Bung Alfian. Nah mudah-mudahan Pak Prabowo bisa memutus ini agar Jokowi yang udah pensiun itu tidak bisa semena-mena juga. Tapi saya rasa Jokowi akan terus memanfaatkan posisi anaknya wakil presiden, Bu Alfian. Nah, Bu Alfian, masuk dalam akhir sesi kali ini, ada yang bagus dari DPR kita, Bu Alfian.
Anggota DPR usul polisi dilarang bawa pulang senpi ke rumah usai berdinas. Nah kan kalau gojekan atau bercandaan kita lagi kecil, saya punya temen yang orang tuanya polisi, kalau berantem gitu sama saya, Bung Alfian, gue bilang bapak gue loh, bapak gue polisi, ya bodoh amat bapak lu polisi. Nah ini kan artinya Bung Alfian, anggota DPR ini juga mencium nih Bung Alfian, ada hal-hal arogan dari Parcok. Untuk akhir sesi kali ini, apa pesan bijak Bung Alfian agar Parcok ini jangan diteruskan, juga harusnya diusut, dan agar stop Bung Alfian? Untuk closingnya silakan. Saya ingin mengatakan dulu sebuah kecurangan sistematis, sadis, terstruktur, masif, dan boleh dibilang sampai pada tingkat yang sangat sudah overdosis, terus terang saja. Yep. Operasi daripada Parcok sampai kepada bentuk tidak ada yang berani berpendapat lain. Itu terjadi di masa pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Saya dalam sebuah kesempatan mendapatkan penjelasan di beberapa daerah. Daerah-daerah yang jelas mereka sudah terang-terangan akan mendukung Pak Anies Rashid Baswedan. Ditelepon langsung oleh fungsionaris Parcok untuk menegaskan kalau Anda tidak memilih yang kami mau, maka Anda akan kami polisikan. Dan itu dinyatakan kepada bupati-bupati, camat-camat, lurah-lurah di daerah-daerah yang diduga punya pasokan suara besar untuk Pak Anies Rashid Baswedan. Iya. Nah artinya ini sebagai catatan penutup dari saya ingin mengingatkan Anda polisi, Anda tetap manusia. Anda tidak akan selamanya berdinas, Anda nggak selamanya hidup, Anda nggak selamanya punya jabatan, Anda akan kembali di masyarakat. Betul. Saya orang yang bermasyarakat ingin mengingatkan, Anda akan berhadapan dengan kematian yang tidak bisa Anda lawan. Kullun nafsin zaikatul maut, kitaban muajjala, kamu akan mati wahai para polisi dan seluruh jajarannya. Dan kalau kamu mati dan kamu muslim, kamu akan tahu bagaimana orang-orang yang muslim dan dia meninggal dunia, dia akan bertemu dengan mahkamah Allah yang disebut dengan yaumul jaza, yaumul bats, yaumul masyar. Itu yang pertama. Yang kedua, buat masyarakat, mari kita tumbuhkan kesadaran politik kita, kesadaran fungsi-fungsi kenegaraan kita, jiwa kenegarawanan kita. Dan ini pun saya ingatkan juga kepada pihak tentara. Jangan karena sekarang presidennya dari tentara, lalu nanti bandulnya berubah seperti tahun 1967 sampai tahun 1997. Iya. Karena semua orang tahu di masa Orde Baru itu semuanya apa kata tentara. Sampai ketua RT pun harus tentara. Ketua RW tentara, bupati-bupati, wali kota di seluruh Indonesia itu di-drop atas nama Bapak Presiden yang berkuasa, dan itu tentara rata-rata. Jadi artinya jangan sampai kita ingin memberikan pemposisian ulang dengan kuadran yang semestinya untuk kepolisian, dan kepolisian harus legowo kembali ke situ. Karena fungsi Anda harusnya menenangkan, menyenangkan, membahagiakan. Kenapa Anda jadi sangat membuat orang takut? Bahkan Anda suka nakut-nakutin, dan saya sebagai orang yang pernah Anda perlakukan itu punya kesimpulan apa yang saya alami itu 100% kriminalisasi. Nah, akhirnya kepada seluruh warga negara Indonesia, kepada seluruh pengelola negara Indonesia, wabil khusus kepada seluruh orang-orang yang terlibat dalam kelembagaan Bayangkara Kepolisian, segeralah kembali ke tempat Anda berdinas, baca kembali pedoman-pedoman kepolisian, baca undang-undang yang berhubungan dengan Anda. Anda jangan terlalu jauh, karena semua ada batasnya. Batas umurnya, batas kekuatannya, batas kesabarannya, dan Anda boleh melihat bahwa pada tahap tertentu, putra-putri Indonesia juga tidak akan pernah diam dengan kezaliman yang dilakukan terus-menerus. Dari saya, Alfian Tanjung, mengingatkan, bubarkan Parcok. Karena Parcok tidak ada dalam sistem nomenklatur negeri kita. Jadi Partai Coklat harus dibubarkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya, yang ada adalah kelembagaan kepolisian yang kebetulan seragamnya coklat. Dia adalah abdi negara yang harus sayang kepada seluruh warga negara, melindungi, mengayomi, dan tidak boleh ikut kontestasi, tidak boleh ikut kompetisi. Kan gitu? Gitu tuh ada nyanyian anak-anaknya.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.